kita ke soal berikutnya. Soal ini ceritanya adalah kita tuh seorang pegawai, kemudian ternyata akan ada penggantian atasan nih teman-teman. Ya, jadi kita posisinya sebagai seorang pegawai, kemudian ada penggantian atasan yang mana atasan baru ini disiplin, kurang mentoleransi kesalahan, kemudian suka memberikan deadline yang terbatas, yang semuanya itu bertolak belakang dengan atasan Anda. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus ingat prinsip TKP yang saya jelaskan di video. Kita harus mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan selama perubahan itu hal yang baik. Ya, jadi adaptasilah terhadap perubahan selama perubahan itu baik. Nah, sekarang teman-teman lihat di dalam soal ini, apakah perubahan ini hal yang baik? Iya dong, karena dikatakan dia disiplin, dia tidak suka ada kesalahan, dia suka bekerja mengejar deadline sesuai dengan deadline-nya. Ini kan hal yang positif. Berarti kita harus pilih jawaban yang menerima atau kita beradaptasi. Ya, ini udah jelas bisa kita eliminasi. Ini bisa jadi benar, ini bisa jadi benar, ini tidak sesuai. Yang E tidak jadi mengganti juga tidak sesuai. Nah, sekarang mana jawaban yang lebih tepat, teman-teman? Apakah yang B menyesuaikan perilaku kerja apabila diperlukan, atau yang C menunjukkan kinerja sesempurna mungkin walaupun terlihat dibuat-buat? Yang B benar, yang B skornya 5. Kenapa yang C tidak tinggi skornya? Karena di sini ada makna negatifnya. Walaupun dibuat-buat, itu kan maknanya negatif. Kita kalau bekerja itu nggak boleh munafik ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita bisa bilang bisa, tidak bisa belajar kan gitu ya. Jadi jangan dibuat-buat. Maka soal yang jawaban yang tinggi itu adalah yang B. Kalau teman-teman jawabnya yang C, itu skornya hanya 4 karena di sini ada makna negatifnya. Lanjut kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini jadi di sini kita lagi nunggu di halte bis misalnya ya. Dengan biasanya kita naik kendaraan itu waktunya adalah 30 menit. Nah, tetapi saat kita sedang menunggu kendaraan umum, ada yang bilang bahwa hari ini terjadi aksi mogok kendaraan umum. Jadi, kita harusnya berangkat kerja, kita udah di halte, tapi ternyata katanya nggak ada kendaraan karena ada aksi mogok. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus ingat prinsipnya bahwa yang namanya kita bekerja, yang namanya orang yang profesional, itu dia tidak suka menunggu. Jadi, dalam konsep profesionalisme, hindari jawaban yang sifatnya hanya menunggu. Ya, ini pasti skornya kecil. Yang lebih baik itu adalah jawaban-jawaban yang menunjukkan, ya, pilih jawaban yang menunjukkan ada inisiatif. Ya, dan juga berpikir kreatif. Nah, sekarang kita eliminasi nih jawaban-jawaban yang menunggu yang mana? Yang A, tetap masuk kerja, positif. Berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan, bisa jadi benar. Yang B, kembali ke rumah, berarti nggak niat kerja, kita eliminasi. Yang C, tetap masuk kerja, positif. Berjalan kaki agar sampai ke kantor sambil berusaha mencari tumpangan, benar. Yang D, tetap masuk kerja dan menunggu orang baik, nggak ada usahanya, cuman menunggu doang meskipun dia udah niat. Berarti ini kita eliminasi. Yang E, tetap masuk kerja dan berjalan secepat mungkin. Bisa jadi benar. Nah, sekarang teman-teman di antara A, C, dan E, mana yang menunjukkan ini? Ada jawab A, ada jawab C. Kalau yang E bisa kita langsung eliminasi ya teman-teman. Kenapa? Karena nggak realistis, nggak rasional.
Perjalanan naik mobil aja 30 menit, terus kamu mau jalan secepat mungkin sampai di kantor, pingsan nanti kamu di tengah jalan ya. Jadi ini udah jelas lah pencitraannya berlebihan ya teman-teman ya, tidak rasional dan tidak realistis. Oke, sekarang di antara A dan C. Kalau kalian jawab yang A, berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Berarti kita tetap nunggu nggak sih ini? Nunggu yang lewat, meskipun kita sambil berusaha mencari. Sedangkan yang C, kita nggak cuma sekedar berusaha mencari tumpangan, tapi ada inisiatifnya untuk sambil berjalan. Ya, dia sadar bahwa ini nggak mungkin selesai hanya dengan jalan kaki, jadi dia jalan kaki sambil nyari tumpangan. Jadi waktunya tuh efektif gitu loh. Dia nggak cuma duduk menunggu nyambil nyari tumpangan, tapi dia sambil berjalan sambil nyari tumpangan gitu. Nah, maka ini ada inisiatifnya dan berpikir kreatif. Dia tidak membuang-buang waktu. Sebenarnya soalnya tuh kayak yang sederhana gitu ya teman-teman ya, tapi sebenarnya soal ini menanyakan tentang bagaimana kalian akan mencari solusi dari sebuah masalah nantinya ketika bekerja gitu. Apakah kalian akan diam saja menunggu, ada yang menolong, atau kalian akan ada inisiatif untuk melakukan sesuatu sambil mencari pertolongan gitu. Jadi yang lebih tinggi skornya itu adalah yang C, karena ada inisiatif dan berpikir kreatif, tidak hanya sekedar menunggu dan berpasrah. Posisinya lagi macet, jadi yang A enggak ya Kak? Ya, betul. Lanjut. Terus lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya rada-rada susah ya. Ini soalnya rada-rada susah karena kalian biasanya berpikirnya kemana-mana nih dalam soal ini. Di sini ada seorang anak kecil yang mau nyebrang. Nah, kalau dia nggak diseberangin, dia bisa kecelakaan. Berarti di dalam soal ini ditekankan nih datanya di dalam soal, anak ini tuh kalau nyebrang sendiri bahaya. Ya. Sedangkan di satu sisi kita udah terlambat 10 menit ke kantor. Apa yang akan kalian lakukan? Ada anak yang kalau dia nggak diseberangin dia bisa terancam nyawanya, atau kamu sudah terlambat 10 menit. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, memarkirkan motor di tempat aman terdekat dan menyeberangkan anak tersebut meskipun Anda akan semakin telat ke kantor. Yang B, membiarkan. Kalau membiarkan kayaknya udah pasti bisa kita eliminasi ya, karena kan di sini membahayakan, udah di dalam soal udah ditekankan ini membahayakan. Nanti pasti akan ada orang lain yang akan menolongnya. Ada nggak di dalam soal keterangan bahwa di sekitar situ ada orang? Nggak ada kan? Nah, jadi jangan memasukkan asumsi, kita pakai data yang ada dalam soal, teman-teman. Terus yang C, bertanya pada anak tersebut apakah dia bisa menyeberang sendiri atau perlu bantuan. Oke lah, kita jangan eliminasi karena bisa aja itu dilakukan ya. Yang D, memberhentikan pengendara lain dan memohon untuk menyeberangkan anak tersebut karena Anda sudah telat masuk kantor. Masih mungkin. Yang E, menyuruh anak tersebut pulang ke orang tuanya. Anak itu udah di pinggir jalan, terus kamu suruh pulang untuk diseberangin sama orang tuanya. Nggak masuk akal. Sekarang ada 3 nih teman-teman yang paling mungkin. Menurut kalian yang mana? Ada yang jawab D juga. Ada yang A, ada yang D. Oke, sekarang kan posisinya kita udah telat nih ya teman-teman ya 10 menit ya. Kita udah telat nih 10 menit. Kita coba dulu dari yang D. Memberhentikan pengendara lain dan memohon untuk menyeberangkan anak tersebut. Itu butuh waktu nggak sih? Ngeberhentiin, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Abis itu kita harus ngejelasin lagi. Kayaknya lebih cepat kalau kita langsung nyebrangin nggak sih? Daripada kita ngeberhentiin orang, terus nyuruh dia nyebrangin. Itu kan butuh waktu juga. Jadi ini menurut saya tidak efektif dan sangat tidak efisien sekali. Yang C, bertanya apakah dia bisa menyeberang sendiri atau memerlukan bantuan. Kalau dia bisa, pun ada risiko tinggi kan teman-teman. Ada risiko celaka di sini, bukan masalah bisa nggak bisa. Ini masalahnya aman atau tidak aman gitu ya. Jadi opsi yang C juga bisa kita eliminasi. Tinggal opsi yang A. Tapi kan Kak, dia udah telat datang ke kantor. Ya orang udah terlanjur telat,
Justru kita nyebrangin anak itu bisa jadi alasan untuk kita terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Oh iya, saya tadi nyebrangin anak kecil di jalan gitu ya. Jadi yang lebih tinggi skornya itu memang adalah yang A. Karena apa? Karena di dalam soal ini sudah ditekankan bahwa ini bisa menyebabkan kecelakaan dan kita sudah terlanjur terlambat. Gitu ya.